Baik, tapi Mas Agus ada sedikit catatan bahwa dari Mas Khairul Anam selaku Ketua KPU ini pun juga menilai jika partisipasi ini juga cenderung tidak maksimal, tidak 77,5% sesuai dengan target KPU RI. Pelaksanaan pilkada serentak telah dilaksanakan, apresiasi banyak diberikan kepada para penyelenggara. Lalu bagaimana catatan dari kalangan akademisi? Untuk membahasnya, kami akan memperbincangkan hal tersebut dengan Agus Mahfud Fauzi, sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore Mas Wahyu. Baik, Mas Agus, kali ini pilkada sudah berjalan sukses dan juga kabarnya aman dan damai. Tapi apakah memang ada catatan tersendiri terhadap penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Timur pada 9 Desember kemarin dari pandangan akademisi? Ya, dari dunia akademis, pertama memberi catatan selamat dan sukses kepada teman-teman penyelenggara yang telah melaksanakan proses pilkada mulai tahapan awal, lebih khusus adalah pada 9 Desember kemarin berjalan dengan lancar. Jadi kemarin itu para penyelenggara baik KPU sama Bawaslu telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan apa yang ada di dalam regulasi tanpa ada protes-protes yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah melihat secara dekat dari masing-masing, kalau di Jawa Timur 19 kabupaten kota, kalau se-Indonesia 270 daerah kabupaten kota dan provinsi, relatif tidak ada protes-protes yang mengakibatkan misalkan ada pemungutan suara ulang secara masif atau penghitungan ulang secara masif. Seandainya ada, itu di beberapa tempat tetapi tidak begitu mengganggu dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dan kemudian yang ketiga adalah berbicara tetap teman-teman peserta, baik mereka adalah peserta calon dan tim, relatif mereka welcome terhadap apa yang sedang berjalan. Maksudnya, meskipun sudah ada sirekap maksudnya, dan itu sebagai percepatan awal dari KPU. Kedua, ada quick count dari berbagai lembaga. Dan ketiga, masing-masing tim dan calon sudah menghitung, mereka tetap menghormati terhadap proses nantinya yang secara resmi dilakukan oleh KPU. Dilihat dari tiga ini semuanya, menurut saya, proses kemarin sudah berjalan dengan baik dan mengikuti regulasi yang ada. Begitu Mas Wahyu. Baik, tapi Mas Agus ada sedikit catatan bahwa dari Mas Khairul Anam selaku Ketua KPU ini pun juga menilai jika partisipasi ini juga cenderung tidak maksimal, tidak 77,5% sesuai dengan target KPU RI. Ya, terkait dengan partisipasi memang itu perlu dikritisi. KPU RI membuat target 77,5% itu adalah dalam suasana masih relatif normal. Waktu itu pandemi belum menjadi sebuah ancaman, maksudnya pandemi COVID-19 belum menjadi ancaman. Tetapi pada perjalanannya sekitar bulan Maret ataupun April, pandemi COVID luar biasa, langsung kemudian menjadi ancaman, bahkan menggeser September kepada Desember. Bahkan waktu itu ada 3 pilihan. Di 2019 itu, di 2020 itu adalah 9 Desember, dan yang kedua adalah di 2021. Tetapi keputusannya adalah 9 Desember. Nah, melihat dari di situ, maka memang saya melihatnya 50% dari penyelenggaraan itu masih hampir mencapai target. Tetapi ada yang 50% kabupaten, kota, dan provinsi itu tidak sampai 60%. Nah, ini memang bagaimanapun merupakan catatan bagi orang yang melihat demokrasi secara prosedural, tetapi secara substantif, kalau bicara demokrasi substantif itu tidak harus kemudian target 77,5% itu harus
tercapai atau bahkan 100%, di Amerika tidak pernah sampai 77,5%. Mereka 60%, 55%, bahkan 50% itu sudah hal yang biasa, tetapi publik bisa menerima terhadap hal itu karena demokrasi substansif yang dikedepankan di sana. Begitu Mas Lah. Oke, tapi Mas Agus, selain itu juga ada catatan di mana Jawa Timur ini juga memiliki 2 wilayah yang melawan bangku kosong atau kolom kosong dalam surat suara, dan perolehan suara paslon tunggal dalam Pilkada Jawa Timur ini juga sangat luar biasa pastinya. Apakah hal ini juga tidak berbahaya untuk demokrasi di bangsa kita? Kalau memberikan catatan pada Ngawi sama Kediri, sebetulnya bukan pada 9 Desembernya, tetapi itu seharusnya kita berikan catatan pada awal September kemarin. Waktu itu adalah proses pendaftaran di KPU. Ya, saya yakin di Ngawi dan Kabupaten Kediri itu relatif banyak orang yang mempunyai kapasitas untuk mendaftarkan. Catatannya adalah kepada teman-teman partai politik, khususnya DPP partai politik, untuk kedepannya hal ini tidak diulang. Bukan karena kita tidak menghormati keputusan DPP, tetapi masih banyak alternatif yang selanjutnya diminta kepada rakyat yang memutuskan. Bukan DPP partai yang memutuskan terkait dengan orang yang terpilih terhebat di masing-masing, tetapi ya keputusan rakyat itulah atau pemilihan 9 Desember itulah yang menentukan. Sehingga menurut saya pada pilkada-pilkada selanjutnya akan lebih baik mereka difasilitasi secara maksimal. Begitu Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Agus untuk kesempatannya berbagi informasi dan juga berbagi wawasan bersama RRI Surabaya dalam Info Prima sore hari ini. Terima kasih Mas Wahyu, sukses untuk RRI. Baik, salam sehat Mas Agus. Salam sehat. Dan pendengar, itu tadi perbincangan singkat saya bersama Agus Mahfud Fauzi, sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Itulah dialog dengan Radio Republik Indonesia Surabaya. Saya sama Mas Wahyu berbincang menarik terkait dengan evaluasi. Awalnya saya menyampaikan ya standarnya itu adalah antara apa yang ditanyakan itu kan berbicara evaluasi ya. Evaluasi 9 Desember kemarin. Maka saya menyampaikan memang perjalanannya bagus kemarin. Maksudnya pada misalkan sebelum jam 7 sampai jam 13, jam 13 sampai selanjutnya penghitungan suara, teman-teman KPU dan Bawaslu itu mengerjakan dengan baik. Dan sesudah ada hasil penghitungan, maksudnya yang dilakukan oleh KPPS, bahkan yang dilakukan oleh Quick Count, lembaga survei, lembaga yang mempunyai kompetensi, selanjutnya para peserta, calon dan tim itu menghormati keputusan tersebut meskipun secara formal akan menunggu bagaimana keputusan akhir nanti yang diputuskan oleh KPU RI. Kok KPU RI? Yang diputuskan oleh KPU Kabupaten Kota dan Provinsi masing-masing. KPU RI kan hanya sebatas laporan, yaitu secara berjenjang. Rekap sesudah hitung di TPS selesai, selanjutnya di BPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, bagi pilkada, bupati atau wali kota, maka selesai di situ. Bagi yang pilkada provinsi atau pilihan gubernur, maka akan ada rekap level provinsi. Sesudah itu, siapapun harus menerima. Seandainya ada yang tidak menerima terkait dengan keputusan itu, maka silahkan untuk menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Menyampaikan itu maksudnya yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau ada yang dirasa tidak benar, baik yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, ataupun calon lain. Yang pasti, Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada siapapun pengadu, pemohon khususnya, kalau dalam bahasa MK itu pemohon, untuk menyampaikan permohonannya. Kalau memang memenuhi syarat akan diproses di sidang dan nanti akan diputuskan apakah permohonannya diterima atau permohonannya ditolak. Kalau diterima,
mungkin untuk melakukan pemungutan ulang atau cukup penghitungan ulang atau yang lain. Kalau ditolak atau tidak diterima, ya berbicara pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, atau pemilihan gubernur atau wakil gubernur sudah selesai. Semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi bagi kita bersama di dalam berdemokrasi substantif. Inilah hasil diskusi dengan Radio Republik Indonesia Surabaya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.